ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita limpah curahkan hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Yang kita harapkan, yang kita nantikan, yang kita betul-betul bersandar hanya kepadanya, sehingga kita berharap Allah mudahkan setiap aktivitas kita barengi, kita iringi dengan lantunan pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan untayan kata syukur kita kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik, mengawali kajian kita pada sore hari ini seperti biasa, mari kita awali dengan kalimat basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan kita lanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan amaliyah rutin kita amalkan doa Sayyidul Istighfar, salah satunya menjadi salah satu perisai bagi kita ketika kita menghadapi ujian kematian. Karena Rasulullah SAW menegaskan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar yang kalimat tadi, kemudian Allah takdirkan mati di waktu setelah kita baca, kalau sore hari maka buat waktu malam, jika pagi hari waktu siang, maka ditetapkan sebagai fahuwa min ahli jannah, menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita digolongkan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kajian kita terakhir sampai mana ya? Sholat berjamaah Jumat sudah belum? Sholat Jumat sudah? Belum. Berarti sekarang sholat Jumat. Mana? Kemarin berjamaah. Ya, satu jamaah. Ada yang ingat? Ada yang nyapa nggak? Itu masalahnya. Nah, karena kajian fikih saya yang ini itu ada berapa tempat ya? Sementara ini ada 4. Dan tadi pagi ada yang minta lagi di Robrajan sama fikih juga dan fikih. Jadi saya bingung apa namanya, kadang-kadang terkelincir yang mana lagi apa. Salat Jumat nggih? Jumat ya? Oke, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jumu'ah, itu ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jika ditegakkan, diseru untuk sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat kepada Allah.
dan tinggalkan oleh kalian apapun itu ya, salah satunya jual beli. Nah, jual beli ini identik dengan ya pekerjaan lah, karena semua pekerjaan itu muaranya ya dijual beli itu transaksi, karena rezeki Allah turun 90% itu dari dagang. Tinggalkan jual beli jika kalian tahu pahala dibalik ini semua, maksudnya salat Jumat gitu ya, niscaya kita akan berlomba-lomba lah untuk mendatanginya. Ini memang asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan ketika Nabi berkhutbah Jumat, itu tiba-tiba di sana itu ada yang gelar lapak, buka lapak. Nah, ini dagangan gitu ya. Itu sebagian jamaah langsung wah, barang baru langsung pada bubar. Nabi lagi khutbah ditinggalin. Ini misalnya. Nah, itu terjadi di zaman Nabi gitu ya. Kita pernah nggak? Mungkin ada, mungkin lah ya, mungkin. Nah, jadi sholat Jumat ini hukumnya memang wajib ain, fardu ain bagi laki-laki ya, yang tidak ada rukhsah, tidak ada kendala, tidak ada alasan secara syar'i. Alasan syar'i itu apa? Sakit yang benar-benar kalau sakitnya hanya sakit kepala, apalagi ya, bisul, panas, ya itu berangkatlah gitu ya. Bahkan dikategorikan orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut masuk dalam kategori kafir, fahuwa kafir. Nah, ini luar biasa ya, ujian kemarin kita waktu pas pandemi itu ya, bagi yang tahu ilmu itu agak gusar di hati, ya Allah, piye gitu. Ya Allah, gimana nih? Makanya ada sebagian masjid yang tetap membuka dan untuk memfasilitasi agar tidak ya 3 kali berturut-turut bisa repot gitu ya. Itu kembali kemarin keyakinan masing-masing. Kalau ada yang sudah 7 kali lebih, insaf ya, tobat. Enggak. Belum tahu. Ya, Kalau belum tahu. nah itu dia, nikmatnya belum tahu. Tapi jangan sampai kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan. Ini bahaya juga. Nikmatnya kita belum tahu melakukan perbuatan dosa dan sebagainya, dimaafkan. Gitu ya, dimaafkan langsung, mudah dimaafkannya. Allah mengampuni langsung gitu, karena kita tidak tahu. Tapi kalau yang diperbuat karena kita tahu, masuk golongan fasik atau munafik gitu ya, kalau sudah tahu. Tapi dengan ketidaktahuan ini jangan kita merasa nyaman. Oh, nek koyo ngono ya, ngapain ngaji, ngapain berilmu gitu ya, biar nggak tahu terus. Nah, ini keliru gitu ya, keliru juga. Jadi di satu sisi dimotivasi kita untuk terus berilmu, cari informasi ataupun kita belajar. Tapi di satu sisi ketika kita belum tahu, maka dimaafkan, lebih mudah diampuninya. Kemudian waktu sholat Jumat ini sesuai sama seperti waktu zuhur. Jadi sudah masuk waktu zuhur, itu sudah waktu Jumatan masuk. Tapi ketentuannya, kebijakannya kembali ke pengurus ataupun pengelola masjid setempat. Kalau memang ditetapkan jam 12 tepat kita baru azan, baru dilaksanakan khutbah, ya maka nggak masalah. Itu masih waktu zuhur gitu ya. Karena pertimbangannya banyak karyawan atau apapun lah alasannya. Kemudian bagi perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Hukumnya hanya mubah, boleh. Ya, nggak sampai sunnah. Itu pun dengan catatan apabila difasilitasi oleh pengurus masjid. Ya, difasilitasi itu ada tempat ruang untuk khusus akhwat di mana. Jangan mentang-mentang boleh besok ibu berangkat. Wah, boleh. Terus ke tengah. Karena ceramah ini buktinya ini boleh nih kalau kalian ini. Jangan. Nah, kan ada posisinya juga. Kalau takmir masjidnya membolehkan dan memfasilitasi di mana ruangan ibu-ibu khusus, karena nggak boleh bercampur, ya. Tuh. Baik, masuk ke syarat-syarat
Jumatan lah, sholat Jumat. Satu diadakan di dalam kampung yang mana itu warganya mukim semua ataupun ya penduduk setempat, ya, dan ramai, tidak terpencil, jadi di tempat yang ramai. Yang kedua dilakukan dengan secara berjamaah. Nah, berjamaah di sini khusus sholat Jumat, ulama berbeda pendapat di antara 4 mazhab itu. Para ulama mazhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan minimal 40 orang, ya. Ada juga yang mengatakan minimal 4 orang saja. 4 orang sudah cukup, gitu ya. Walaupun sholat berjamaah dikatakan sudah berjamaah, itu minimal berapa orang? 2, gitu ya. Kamu jangan azan, kamu sing azan kae, aku sing ngomong karo khotib ya. Ya, tapi itu diselisihi lagi. Kalau misalkan hanya 2 orang tidak, minimal 4 kalau sekurang-kurangnya. Itu pun yang mukim total. Yang ketiga dilakukan pada waktu zuhur, dan yang keempat didahului oleh 2 khutbah. Ingat, 2 khutbah di sini bagian daripada sholat Jumat. Jadi kalau kita ketinggalan khutbah itu udah seperti mengurangi pahala Jumat, rugi makanya. Tapi bukan berarti ketika kita terlambat ya, baru selesai 1 khutbah gitu ya, terus nggak sholat, jangan. Ikut, langsung duduk tanpa sholat qobliyah dan sebagainya. Tapi lebih afdal lagi dibarengi dengan nanti sholat zuhur. Kita terlambat nih, khutbahnya, semua khutbah, datang-datang udah mau sholat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut sholat Jumat. Di afdal lagi kita tambah nanti zuhuran juga, karena seperti hilang itu bagian penting dalam rangkaian ibadah sholat Jumat. Bahkan mendengarkan isi khutbah Jumat bagi makmum itu wajib mendengarkan, walaupun khotibnya bikin ngantuk. Suwendele. Makanya penting khutbah Jumat itu diringkas pertama. Diringkas 5 menit. Belum ada di sini ya. Kami ya di tempat kami itu biasanya 5 menit, di Bogor 5 menit. 5 menit. 5 menit benar. Hanya 5 menit. Itu 2 khutbah, bayangkan. Tapi enggak buru-buru. Santai gitu ya. Santai, ada kok. Di kita di sini standarnya 15 menit, ya, karena ada tulisannya di sini. Maksimal, dikarenakan banyak karyawan, banyak. Bagus itu. Kalau nggak kayak gitu, khotibnya enjoy aja, karena ngomong 2 jam tuh rasanya 5 menit. Itu repot. Karena kata Nabi di riwayat Muslim, khotib yang cerdas, nah bayangkan, yang cerdas itu adalah yang khutbahnya ringkas dan sholatnya panjang. Khotib yang cerdas. Jadi bukan berarti ini dalil ini buat kita menjustifikasi ke besok ada khotib ya nggak cerdas kok. Nah, jangan ya. Kita buat pengetahuan. Karena beda antara khutbah, ceramah, kajian itu beda. Kalau ceramah ya bisa seperti ceramah pengajian umum, tanpa ada buku, tanpa ada kitab. Kita ceramah temanya umum, mengundang gelak tawa, boleh, sah. Kajian ada kitabnya, ada rujukannya, gitu ya, kajian. Khutbah ini sakral, nggak boleh mengundang gelak tawa atau komunikasi pas lagi khutbah. Gimana, betul tidak betul? Jawab betul. Wah, ini dia bisa batal. Ingat, di riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Ketika kamu mengatakan satu kata terhadap saudaramu, ansit, diam. Nah, kayak gitu. Ngomong diam saja. Ada anak kecil lagi pada main, lagi berkelahi atau apalah gitu ya. Diam. Hanya ngomong diam saja. Itu dikatakan faqad laghut. Wal imamu yakhutubu, dan imam sedang berkhutbah. Ya, di tengah-tengah khutbah kita ngomong satu kata, diam. Ya, itu sudah laghut, itu ya mengurangi pahala. Bahkan bisa jadi hilang
Bayangkan hanya ngomong satu kata, apalagi tidur. Ini serius. Makanya kategori tidur dalam Jumatan itu terbagi menjadi berapa ya? Satu, yang dibolehkan itu adalah tidur tanpa apa namanya? Tidur ngantuk gitu loh, tanpa bersandar. Jadi gini. Nah, ini belum batal. Ya, hanya gini aja. Sampai nyungsep mungkin. Belum batal. Tapi kalau sudah ini, nah, ini masuk kategori nyenyak. Ya, jadi dipakai tangan ini. Yang kedua, sandaran ke ada tiang misalkan. Yang ketiga, mendengkur. Ya, walaupun nggak ini gitu ya, nggak, tapi udah kayak gitu ya, maka sudah masuk kategori nyenyak, dan itu batal wudunya, harus wudu lagi gitu ya. Nah itu nanti coba diperiksa. Dan itu tugas takmir sebenarnya. Jadi takmir itu ketika mengumumkan itu bukan hanya ngumpulin dana infak, bukan. Ini serius. Takmir itu benar-benar mengkondisikan jamaahnya sudah siap, nyaman gitu ya, dan mohon tidak ada yang ngantuk, HP di silent dan sebagainya. Itu diingatkan. Yang belum ini silakan merapat, ini di luar masih di dalam masih kosong dan sebagainya. Ini harus benar-benar mengkondisikan. Itu takmir itu lingkupnya, jangkauan tanggung jawabnya banyak, ya. Kemudian rukun khutbah, satu, memuji Allah. Dengarkan itu, kalau khotib lupa memuji Allah, gugur khutbahnya, harus diulangi. Ya, tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam azan, habis azan, baik bapak-bapak sekalian, ada suatu kisah, malah cerita, iya, ada bisa jadi ini. Bahkan pernah kami itu menyimak gitu, kok kayak gini khutbah Jumat? Ya gitulah, saya nggak berani nyebut nama, cuman ya Allah ini nggak kayak gitu. Jadi bahkan mengundang tawa jemaah, mengundang tawa, nggak boleh. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, memberi nasihat wasiat, baik itu dengan mengutip ayat Al-Quran atau diterjemahkan dengan bahasa yang kita pahami, bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Kami dulu pernah debat di pesantren, itu debat dengan menggunakan kitab-kitab rujukan masing-masing, antara boleh tidak khutbah Jumat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, boleh tidak, itu temanya. Ternyata kita sampai emosi-emosian karena dalilnya ada dua-duanya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang tidak membolehkan, kenapa? Karena rukun atau khutbah Jumat bagian dari sholat Jumat, maka harus pakai yang teksnya bahasa Arab. Nah, ada bahasa Arab. Jadi semuanya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan nggak ada yang paham, nanti debat dengan pendapat-pendapat para ulama. Yang keempat, membaca Al-Quran. Dalam di tengah-tengah khutbah itu ada mengutip ayat Al-Quran. Makanya sebagai antisipasi, khatib itu selalu di awal itu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, langsung mengutip di awal-awal. Dan yang terakhir, berdoa untuk kaum mukmin, ya. Semua tanpa pandang bulu. Ini wajib kita. Makanya doanya kan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu gak mikirin muslim yang mana, gak boleh kita spesifik berdoa Allahumma gfiril muslimina wal muslimat khususon NU Muhammadiyah. Gak boleh. Apalagi ketika kita mengenal ada saudara kita yang sedang terzolimi, Jumatan itu pas lagi kita berdoa untuk semua lapisan muslim muslimat mukmin. Selanjutnya, syarat khutbah dikerjakan dalam waktu zuhur. Khatib harus suci dari hadas dan najis. Khatib ya harus suci. Makanya hati-hati kalau mau khutbah itu kita periksa pakaian kita gitu ya. Dan yang ketiga, khatib menutup aurat. Yang enggak ada lah ya khatib. Pas. 4, dengan berdiri. Posisinya berdiri ketika khutbah itu. Makanya makruh, maksimal makruh. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak sah khotibnya, mohon maaf ya, tidak bisa berdiri. Dalam artian mungkin ada kendala sakit atau apa gitu ya, harus dibayar.
Dan yang kelima, dengan duduk di antara dua khutbah. Harus ada fasilitas untuk duduk itu sebagai jeda, bahwa menyatakan khutbah selanjutnya adalah khutbah yang kedua. Kebayang kalau nggak difasilitasi kursi, itu khotib nanti lesehan, ya, bisa angkat. Sunnah khutbah, berkhutbah di atas yang atau di tempat yang lebih tinggi. Nah, ini sudah masuk, ya, ini sudah lebih tinggi, walaupun dikit, ya, nggak masalah. Selanjutnya dengan suara yang keras, lantang, maksudnya keras ini terdengar dan terjangkau dengan yang ada di luar. Bahkan Ketua DMI Nasional tahun 2000 berapa itu 13 kami dapat wejangan dari beliau, siapa? Pak Yusuf Kala. Makruh hukumnya itu kalau suara khotib, suara imam tidak terdengar oleh makmumnya. Makruh hukumnya. Makanya itu tugas takmir untuk memfasilitasi. Di zaman Nabi belum ada yang namanya sound, ya. Tapi ketika sholat itu hening tanpa ada suara sedikit pun, sampai suara angin itu terdengar. Ini kisahnya ada di riwayat Sahih ketika Abu Sufyan berkunjung ke kota Madinah. Beliau sendiri kaget, kota Madinah seperti kota hantu. Padahal siang-siang, zuhur. Loh, kenapa, ada kemana ini? Masuk ke arah pasar, itu pasar nggak ada orang satupun. Padahal mau ngambil, mencuri apapun, kata Abu Sufyan, ini saya bisa ngambil semua ini. Ini pada kemana orang gitu? Ketika terus jalan Abu Sufyan karena mau bertemu Rasulullah, itu semuanya lagi menunaikan sholat dan hening gitu ya. Jadi terdengar suara imam itu, terdengar Allahu Akbar, dengaran sampai belakang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Itu ya. Nah, jadi harus terjangkau suaranya. Dan yang ketiga terakhir, memberi salam sesudah naik di atas mimbar. Jadi salamnya itu di awal khutbah itu. Jangan habis khutbah selesai khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam. Keliru, ya. Termasuk khutbah Idul Fitri, Idul Adha juga sebenarnya, cuman ya beda, kalau itu kan sunnah. Dan yang terakhir, halangan untuk tidak sholat Jumat. Satu, sakit, ya. Ya, sakit ini kategorinya macam-macam, terutama di sini sakit yang keras, sakit yang benar-benar tidak bisa datang ke masjid, gitu ya. Atau sakit dia punya penyakit yang menular, nggak boleh membahayakan orang. Yang kedua, hujan lebat. Nah, hujan lebat ini dalam mazhab Imam Syafi'i yang benar-benar masuk kategori sangat deras, geluduk, menyambar, apalagi ya, licin jalanan atau intinya kesulitan, gitu ya. Nah, maka kalau kita masih terjangkau, kan sekarang udah ada payung, ada apalah gitu ya, datanglah mesti, gitu ya. Tapi dalam mazhab Imam Hambali, jangankan hujan lebat, hujan yang sifatnya gerimis aja itu malah jadi rukhsah, dibolehkan bahkan di jamak sholatnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan kita tentang sholat Jumat, dan coba kita diskusi dengan sesi tanya jawab. Kalau ada silahkan. Monggo Ibu dulu yang belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat Jumat kan wajibnya laki-laki ya. Terus kalau perempuan mau sholat di rumah itu setelah azan sudah boleh apa nunggu bapak-bapak pulang dari masjid? Terima kasih. Okay. Sudah boleh sejak azan, boleh. Boleh sholat zuhur ya. Iya. Boleh. Atau nunggu bapak-bapak boleh. Jam 3 kurang sedikit boleh. Kalau pulang. Yang penting sholat zuhur, gitu ya. Cuma secara etikanya memang ada pendapat nunggu bapak-bapak selesai sholat, gitu ya, baru kita zuhur karena menghormati waktu Jumatan. Tapi secara ini sudah boleh seperti itu. Jadi, ada lagi? Yang lain? Tidak ada, selesai. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kemarin kan Jumat kemarin kan banyak mas-mas yang ketinggalan, padahal yang khotibnya itu sedang jalan pulang. Terus, iya banyak Jumat kemarin. Kayak di situ. Terus
nggak tahu dia itu sholat 2 rakaat atau sholat zuhur, nggak tahu itu termasuk sholat Jumat atau lain. Ibu nanya, masa Ya enggak, terlambat? kan saya di situ orang yang datang terlambat banyak. Jumatan udah selesai? Iya, Oh. kok ada jalan pulang. Ya maka berarti dia sudah ketinggalan Jumatannya dan bukan sholat Jumat namanya ya, sholat zuhur gitu. Tapi kalau ibu memperhatikan kok cuma 2 rakaat, ya harusnya ibu nanya sama mereka, bukan sama saya. Tadi sholat apa gitu kan, niatnya nggak tahu. Saya nggak bisa menduga-duga. Oh, sepertinya mereka pura-pura sholat. Nggak bisa, nggak tahu. Kalau Jumatan selesai ketinggalan, ya kita sholat zuhur. Jangan sholat Jumat sendiri 2 rakaat lagi, nggak bisa. Ya, sholat zuhur. Ketinggalan khutbah saja kita ikut sholat Jumat 2 rakaat, terus sholat zuhur lagi 4 rakaat. Kenapa rugi memangnya? Kan kita wanti-wanti takut nggak keterima, dan memang itu sudah mengurangi pahala Jumatan kalau sudah ketinggalan khutbah. Gitu, Bu. Ya, jadi nggak tahu mereka sholat 2 rakaat apa, yang pasti bukan Jumatan. Kalau misalkan mereka sholat itu menganggap Jumatan, berarti belum tahu ilmunya, itu saja. Husnuzan kita. Apa tadi siapa? Bapak atau masnya? Ya. Ini. Saya cuma rada ketawa sedikit. Meneruskan yang kemarin, yang transgender itu bisa nggak jadi pakar? Kalau jadi imam kan sudah jelas nggak bisa. Oh, iya. Terus kemudian yang kedua, yang sapa itu umpamanya satu apa? Ya 7 orang berapa. Terus kemudian sholat Jumatnya tidak di masjid, itu boleh enggak? Iya. Yang pertama transgender, ya golongan abang Sally. Apakah boleh menjadi khatib? Aduh, apa nggak ada yang lain? Ya siapa tahu. Soalnya sudah aneh-aneh aja. Iya. Kalau melihat kemarin yang kita urai tentang imam ya, kategori imam itu kan dibolehkan ya, dia mengimami yang sama-sama golongannya gitu ya. Tapi kan ketika ada yang normal, dia lebih sempurna, diutamakan, ya lebih utama. Karena belum ada orang yang alim, ulama, tapi transgender belum ada. Kan belum ada kan? Karena pasti Allah akan memilih siapa orang yang Allah kehendaki sebagai orang yang membawa apa namanya kabar baik gitu ya, menjadi figur, menjadi tua, Allah pasti tetapkan. Enggak atas izin Allah semuanya gitu ya. Cuman kalaupun terjadi gitu ya, wah saya tidak berani berfatwa, hanya ya jelas kalau bisa ada yang lebih ini afdal itu yang jelas gitu ya ininya statusnya. Terus terkait apa tadi? Sholat Jumat tidak di masjid. Sholat Jumat tidak di masjid gitu ya, maksudnya diadakan di rumah atau di aula gitu ya. Boleh ketika kita memang tidak punya tempat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Jumat itu memang harus di tempat yang satu itu digunakan buat apa namanya sholat 5 waktu gitu ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi misalkan musola, nah musola itu tidak dibolehkan untuk diadakan sholat Jumat. Kenapa? Karena status musola itu di bawah masjid, gitu ya. Masjid sama musola bedanya apa? Masjid itu tempat sujud, musola tempat sholat. Sama sebenarnya, cuman di Indonesia ini ada kategori musola itu levelnya kecil, gitu ya, lingkupnya untuk kecil dan kadang-kadang tidak digunakan sholat 5 waktu. Maka masjidlah yang digunakan, semuanya ke masjid, kayak gitu. Kemudian terkait sholat yang di lapangan, sholat Jumat, ketika memang ada kondisi tertentu, ya kondisi tertentu itu dibolehkan. Misalkan karena sudah cukup ini jumlah di sini sudah cukup jumlahnya dan sudah ada orang mukim juga di situ dan kita adakan di situ, entah di perkantoran, entah di yaitu di lapangan gitu ya dan sebagainya, itu dibolehkan oleh sebagian pendapat ulama mazhab gitu ya. Tapi kalau mau ngikutin mazhab Imam Syafi'i mutlak gitu ya, maka tidak dibolehkan, harus
masjid yang sudah ada ditetapkan dia masjid, 5 waktu ditunaikan, ada orang mukimnya, bahkan maksimal minimal 4 gitu ya. Dan itu sudah diumumkan bahwa ini tempat untuk, maka orang-orang dimanapun dia, perkantoran atau apa, ikut ke situ. Begitu. Masih ada? Karena mungkin, oh iya, monggo Ibu, boleh. Kemarin itu kan ada mbak-mbak sholat waktu iqomah, dianya udah mulai pas maghrib atau apa gitu, atau isya. Terus dia, tapi dalam satu barisan ini, yang lain kan maghrib, dia belum masih iqomah sudah mulai. Jadi itu sholat sendiri atau sholat, tapi dalam satu barisan. Jadi yang mendahului imam atau enggak itu? Iya. Kalau bisa kan bisa sholat sendiri. Iya. Bisa tanya juga itu sama orangnya. Karena saya memprediksi jadinya gitu ya. Itu sholat apa gitu ya. Ya mungkin banyak buru-buru gitu ya, jadi sholat duluan. Jadi keafdalannya kurang. Jadi nggak boleh kita sholat mendahului sholat yang utama. Ya membuat ini sendiri gitu ya. Karena terlalu lama itu nggak boleh sebetulnya. Sebelum sholat yang utama didirikan. Bahkan di satu masjid itu nggak boleh ada 2 imam. Maksudnya ada 2 sholat gitu ya di satu masjid. Dan inilah yang menjadi PR ya kita semua sebenarnya ya. Khususnya di masjid-masjid yang apa namanya ya, yang ya buat apa namanya safar gitu ya, nggak punya ini. Atau di masjid-masjid yang di mall biasanya itu. Coba praktekkan di mall itu kan sana ada jamaah, sana ada jamaah, sini ada jamaah. Nah, itu PR. Nggak tahu nih, harusnya ada ustadz yang tugasnya di mall. Belum ada ya? Ya iya kan, tugas ustadz ini kan sekarang masuknya ke ranah-ranah kayak gitu. Di apa dunia klub malam sudah ada kan gitu. Terus yang di game itu, ustadz gamer gitu, pernah dengar? Ada kan? Beliau ustadz tapi di game itu Mobile Legends dia ikut. Untuk apa? Menghimpun anak-anak muda agar omongannya tidak ya gitulah. Ustadz siapa lupa saya. Pernah nyimak. Bagus tuh. Pengen saya sebenarnya cuma nggak bisa. Nggak bisa nge-game. Itu harus ada. Nah di mall ini yang belum ada nih, di mall atau di apa ya, di kantor atau apa gitu ya. Itu bikin sendiri-sendiri tuh. Selesai ini, ada ini, itu nggak boleh secara hukum fikih ulama semua sepakat nggak boleh dalam satu masjid ada 2 imam. Maka tunggu itu selesai baru mendirikan kloter selanjutnya. Itulah karena ketidaktahuan kita gitu ya. Karena mungkin kita dituntut waktu, wis penting sholat kayak wis. Kayak di sini mah kayak wis karena dengki gitu Bu. Jadi si mbak tersebut ya harusnya ditanya sholat apa kok lebih duluan gitu ya. Mungkin dia buru-buru karena suaminya mau datang atau apa. Tapi dalam satu barisan tadinya yang lain masih gini, dia sujud sendiri gitu ya. Mungkin sholat sunat belum selesai ya. Sholat kan dia terus pergi. Oh iya, berarti buru-buru nih. Jadi tidak menghiraukan yang lainnya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada banyak ini, suruh ajak ikut ngaji di sini. Gitu Ibu. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, silakan. Tadi apa namanya yang dijarakkan 40 sama 4 itu saya alami dalam satu rombongan. Iya. Sampai dari Batam ke sini kan nggak nyampe karena ikut pesawatnya hanya tidak kebagian Jumatan. Iya. Kemudian kebetulan yang salah satunya itu sudah khutbah. Ayo kita dulu ada, padahal kita baru aja bertempur di sana untuk pemenangan satu event di situ. Sudah kompak nih. Begitu sholat Jumat di situ ada yang paham apa adanya itu asal sholat Jumat, yang satu nggak ada makruh, nggak bisa. Itu pecah gue. Ini
yang mana yang habis? Itu tidak. Ya, itu tadi, makanya ada pendapat minimal 4, memang betul semuanya ada. Semuanya boleh. Hanya saja tadi kan karena ego, karena ya ini nggak ada waktu harus ini, gitu. Padahal itu semuanya ada pendapat. Jadi yang separuh sholat Jumat, yang separuh sholat zuhur. Oh, Kayak nyambung, kemudian ibu-ibu di rumah itu sholatnya zuhur atau Jumat? zuhur. Jadi 4 rakaat, gitu kan? 4 rakaat. Sama ketika kita memang sudah mengatakan ya, kita yakin kita sudah terlambat nih, ya sudah nanti kita sholat zuhur saja, itu sudah sah, sholat zuhur saja, masalahnya di situ. Makanya tadi ketika kita antisipasi buat ketinggalan itu 2 khutbah, tetap kita ikut sholat Jumat 2 rakaat, tapi kita sholat zuhur lagi, karena secara keabsahan sholat Jumat kita itu udah berkurang, gitu. Ya resiko mau gimana lagi. Dan tidak ada salahnya kita sholat zuhur lagi. Sholat zuhur 4 rakaat. Dan ibu-ibu sholat zuhur enggak, sholat Jumat. Ya, enggak ada sholat Jumat. Dibolehkan saja kalau ada fasilitas. Begitu. Ada lagi kira-kira Itu mungkin yang ibu-ibu tadi kalau dia ternyata difasilitasi dan bisa ikut sholat Jumat, kan nggak perlu sholat zuhur lagi, enggak perlu. Ya, Jumat udah selesai. Oh. Yang di Al-Quran kan ada sholat Jumat itu kan wajib tuh orang mukmin, orang Islam, orang yang di surat ayat berapa ya? Itu kan Dari apa? perempuan kan berarti wajib juga kalau orang kita juga beriman. Maksudnya yang mana sholat apa? Sholat Al-Jumat itu. Iya, al-Jumu'ah. Itu kan bagi orang yang beriman. Oh iya. Nah itu kan kita yang beriman perempuan. Oh. Oh, maksudnya gitu ya. Ya, gitu. Dan berarti kan kita juga sholat Jumat. Oke. Memang ayat Al-Quran itu kan secara teks itu kadang-kadang sifatnya ada yang umum, ada yang khos gitu ya. Itulah kenapa kita nggak boleh hanya memahami Al-Quran saja, gitu loh. Harus ada di hadis. Nah, ditimbali karena memang disuruhnya ya hei orang-orang yang beriman. Nah, ini bukan merasa beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Oh, saya juga kan beriman. Nah, gitu. Cuman lebih spesifik di hadis itu dikatakan gitu ya. Nanti dijelaskan. Seperti contoh Al-Qur'an hanya memerintahkan tentang perintah sholat, wa aqimis sholah, kan gitu. Tegakkan sholat, tapi kan nggak dijelaskan sholat itu kayak gimana. Paling hanya wasjud warka'u ma'arraki'in. Jadi sujudlah dan rukulah dengan orang-orang. Jadi hanya itu saja yang umum-umumnya, yang penting-pentingnya saja. Tapi secara spesifik dijelaskan sholat itu, ada takbiratul ihram, ada baca Al-Fatihah, itu nggak ada di Al-Quran. Nah kayak gitu. Jadi itu seruan itu memang lebih utama untuk kaum laki-laki. Simpelnya gini, ketika ibu punya anak kecil laki-laki atau suami ibu menunaikan sholat Jumat atau melakukan suatu perbuatan yang mendapatkan pahala, itu bagi wanita, istri, anak wanitanya itu dapat pahalanya. Nih kesimpulannya di situ. Jadi setiap yang dilakukan oleh laki-laki mukmin, ya melakukan ibadah amaliyah yang istilahnya sunnah levelnya pun, itu akan dapat pahalanya buat yang jadi tanggungannya. Contoh, seorang suami bersedekah, istrinya nggak tahu suaminya bersedekah, itu pahala sedekahnya istri, anak-anaknya dapat. Beda kasus dengan ibu, ya sedekah pakai uang ibu sendiri karena ibu punya karir, punya gaji kok gitu ya. Ibu sedekah, nggak ngomong-ngomong sama suami, malah salah, keliru, bahkan bisa jadi nggak ada pahalanya. Tuh harus laporan dulu sama komandan, sama pimpinan, izin. Harus, itu amalan sunnah. Setiap amalan sunnah bagi ibu-ibu terutama perempuan ini, itu izin dulu sama suami. Walaupun itu pakai uang sendiri gitu bahasa. Karena ketika itu dapat legalitas dari suami, itu lebih ridhonya lebih kena. Itu bedanya di situ.
Jadi ibu nggak usah iri ya dengan amalan laki-laki kok bisa Jumatan kok perempuan enggak. Ya memang sudah seperti itu ketentuannya. Gitu ya. Jadi levelnya hanya boleh mubah. Kenapa? Kalau semuanya dilegalkan buat mukmin-mukminat silahkan masuk ataupun boleh Jumatan, akan ada fitnah di situ. Nah, itulah yang terjadi di salah satu pesantren, dipahami dengan secara letterless, dianggap boleh kok Anda juga punya derajat, sehingga mereka ya itulah menafsirkan dengan sendirinya. Dan barisan di awal ibu-ibu sholat itu istrinya ya, jadi menganggap sama derajat kita sama, nggak usah ini. Nah, itu kesalahpahaman. Padahal tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lebih diinikan. Begitu ibu. Gitu ya. Jadi seruan itu memang buat mukmin. Tapi ada secara penjelasan di hadis itu untuk khususnya yang laki-laki. Gitu ya. Tapi boleh ibu mau Jumatan besok izin sama suami, minta fasilitas oleh takmir. Nah, gimana gitu. Boleh. Ada lagi? Cukup? Sudah ada? Satu lagi? Oh, ibu. Harus izin gitu. Iya, lebih utama. Jangan sedekah. Puasa sunnah ibu harus izin. Suami, beneran. Sedekah ibu harus izin. Ngomonglah, itu konfirmasi lah. Itu lebih utama karena ridhonya suami buat ibu itu ridhonya untuk istri itu dari ridho Allah itu ada di suami. Tapi bagi anak ridho Allah itu ada di orang tua, kayak gitu levelnya. Makanya istri itu kalau sudah sama suami taat, itu ganjarannya surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Satu, jika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu saja sholat wanita itu. Bahasanya tahajud gak usah, bahasanya gitu. Duha gak usah buat wanita loh ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu saja. Yang kedua, wa shamat syahroha. Dijaga puasa Ramadan saja. Gak usah puasa sunnah, gak usah Ramadan, dijaga saja. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, tidak mudah, mohon maaf ya, menyeleweng dengan lelaki yang tidak halal dan sebagainya. Wa ata'at zaujaha, yang keempat, taat sama suaminya. Nanti di akhirat Allah langsung yang mengatakan, menyampaikan kepada orang ini, kepada si wanita, satu orang wanita ini, udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga yang manapun kamu pilih, terserah. Syi'ti artinya terserah kamu. Bayangkan, hanya 4 amalan wanita kalau dipegang kuat-kuat ini saja buat ibu-ibu, Masya Allah, sampai pilih mau surga yang mana. Tapi bagi laki-laki nggak bisa. Mau surga Firdaus, dia baca surat Al-Mu'minun, ya, dia harus sholat 5 waktunya dikuatkan, qiyamul lailnya harus ini, zakatnya ditunaikan, kemudian banyak kategorinya. Kalau mau ke sana laki-laki beratnya luar biasa. Tapi bagi ibu cuma tadi 4 saja, disuruh milih mau yang mana ya surganya. Ya Allah. Ya jadi gak usah iri. Begitu? Cukup ya? Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan Jumat yang akan datang. Di sini ada permohonan doa kita khususkan untuk Bapak Ahmad Satori yang ada di Purbalingga, baru sakit ya, kemarin kecelakaan, menurut informasinya. Dan juga mungkin keluarga kita, ibu ya, bapak, anak, siapapun yang ada yang sedang sakit, silahkan disebut namanya. Semoga Allah berikan kesembuhan dari rasa sakitnya, penyakitnya, dan semoga rasa sakitnya itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa farrajta 'anna, lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khatim lana minal jinni wasyaitani ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi ya Rabb. Ishfi khususan Bapak Ahmad Sabari. Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa ansur juyushal muwahhidin wa ansur akhuna al-muslimin khususan fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan uraian kita pada sore hari ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mari kita akhiri pertemuan majelis ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.